Ada yang habis nagih ya uang 50 miliar. Terus mukanya si abu-abu kayak tertekan banget. Bu abu-abu, Upik abu-abu, lo nyadar nggak sih kalau lu cuma dimanfaatin doang sama Nepos? Video ini adalah video yang gagal tayang di persidangan karena hakimnya lebih mempertimbangkan surat cinta yang hadir secara dadakan dari terduga korban yang ada di dalam video tersebut. Karena menurut RG, video itu tidak layak untuk dijadikan konsumsi publik. Karena video tersebut berada di ruang privasi korban. Tapi terima kasih sekali kepada saksi ahli digital forensik. Karena lewat cuplikan dari beberapa menit video itu membuka fakta terbaru. Sepertinya apa yang diucapkan DRG pada kesaksiannya beberapa waktu lalu itu tidaklah sama seperti yang ada di video tersebut. Kemarin aja di persidangan bilangnya, saya diancam, saya merasa tertekan. Hello. Di videomu itu tidak terlihat kalau kau dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Kau terlihat begitu santai menelpon. Kau terlihat begitu happy. Tidak ada raut seperti apa yang kau katakan kalau kau itu takut, terancam, dan tertekan. Mana lagi di video tersebut jelas terlihat bahwa ada seseorang yang dengan sengaja men-setting kamera untuk merekam. Sengaja lagi diatur angle posisi untuk nge-record rekaman tersebut. Dari sini sudah jelas kelihatan semuanya sudah direncanakan. Dari meletakkan kamera, dari posisi merekam, semuanya rapi terstruktur. Tapi kenapa ya? Bisa kali teriak kaulah korban. Padahal ini semua memang kalian rencanakan. Jahat. Ini adalah momen Nikita Mirzani gregetan dan marah kepada saksi ahli. Coba kita dengarkan. Jadi kalau dari awalnya ada silaturahmi maupun Nikita, gimana ya caranya itu menurut ahli bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa tafsirnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Kebenaran yang mulia. Silakan pertanyaan dilanjutkan. Pertanyaannya juga disilakan saksi ahli jawab. Menurut dugaan, hampir semua katanya ya, yang menjadi saksi ahli itu selalu mengatakan lupa dan itu fakta. Gimana menurut teman-teman yang menonton video sidang kemarin? Ada yang habis nagih ya uang 50 miliar. Terus mukanya si abu-abu kayak tertekan banget. Bu abu-abu, Upik abu-abu, lo nyadar nggak sih kalau lu cuma dimanfaatin doang sama Nepos? Lu cuma dimanfaatin sama Nepos karena segitu bencinya si Nepos sama MM. Sadar lu, serius. Kalau lu ngikutin si Nepos, lu habis semuanya, beneran. Sadar lu. Gue ingetin, lu sadar, lu ngejauh dari Nepos. Udah nggak sehat itu, beneran. Sadar woi, sadar. Bangun woi, bangun, jauhin Nepos. Jauhin, beneran. Nanti lu habis semuanya. Halo Reza Gladys, dokter kecantikannya paling hebat, yang paling smart. Hebat juga masang jebakan ya kan. Ternyata bener kan Niki itu dijebak. Kau sendiri yang merekayasa itu semua. Sudah kau siapkan semua.
tempatnya, cara-caranya, akhirnya apa kan? Jebakan itu akan mengenakan tuannya sendiri, yaitu adalah kau sendiri. Nah, gimana itu? Ya, gimana? Nanti kau akan merasa juga lah seperti Nikita Mirzani itu, dia pakai baju oren. Kau kan belum lagi kan? Nah, nanti kau akan pakai juga. Apa rasanya kau pakai? Apa rasanya kau nanti berpisah mana? Ya kan? Kau akan merasakan apa yang Niki rasakan selama di penjara. Gara-gara kelicikan kau, Nikita tersita waktunya, tersita dia waktu ngurus anaknya, semua tersita gara-gara kelicikan kau, Reza Gladys. Bokir di Medan, ya itu donaturnya sama, lantas satu orang. Iya tahu. Tahu ya, nah itu juga Markus juga pelakunya, Nepos juga. Jadi ya dia bilang nanti Allah yang akan buka satu persatu gitu. Itu cuma duduk dengan tersenyum aja. Ya Allah, biarkan Allah nanti yang bekerja saja. Tapi aku tahu nih ya, Mambel, Doktif, kasus Doktif ini sama si Bokir ini di Medan tuh tidak berjalan ternyata. Iya betul. Ini yang melaporkan Doktif kan Andrea Situngkir. Tapi di framing yang tadi pagi yang sama bukan Duta, yang telepon kau kan? Ada kau tahu tentang kasusnya yang sama Doktif ini? Itu kayak mana itu? Pokoknya dia intinya seakan-akan dokter ini di framing udah jadi TSK aja, udah gol aja. Tapi sebenarnya nggak gol sama sekali. Tapi masalahnya kan Markus udah keluar duit. Kan udah habis-habisan ya kan mereka gitu loh. Jadi makanya tadi kan Doktif sempat bilang begini, kasihan banget sih Begeng, emang kamu udah habis duit berapa sih? Coba dong spill ke Doktif, habis duit berapa kamu? Dan kamu cuma dimanfaatin doang sama Bokir, sama Markus, sama Nepos, kamu cuma dimanfaatin doang Begeng gitu loh. Karena begitu sebelnya mereka sama Doktif, begitu bencinya tanpa melihat, oh saya salah nih, produk saya salah nih. Nah, dengan berjalannya waktu, Nata bisa tahu ya, akhirnya Melvina, owner Daviena. Nah, bagaimana? Dia juga Doktif difitnah, udah cair berapa, kok nggak menyerang Melvina? Kapan kontak Melvina? Kapan minta sama Melvina? Kok bisa? Gitu, framingnya Doktif itu bisa sebegitunya, gitu loh. Karena dia diem aja, aduh apalagi sih ini? Gitu. Dan Doktif kan ada dugaan bilang, Nikita dijebak. Ya. Sama seperti dia pun ingin ya melakukan hal yang sama ke Doktif. Tapi Doktif sudah tahu, pada saat Doktif, kamu mau nitip apa ke Doktif? Kok bolak-balik ke rumah? Dan dia nggak mengakui itu. Di situ Doktif ini maksudnya apa sih anak? Gitu. Nah akhirnya begitu Doktif tanya supaya kamu berhenti, ya udah sini kasih 20 M. Dan nggak mungkin juga sebenarnya. Dok, kasih. Doktif juga ada cerita dolar Singapura kan Dok? Iya. Nah ini juga Nata tadi ada cerita dolar Singapura pakai koper Rimowa. Sepertinya Doktif dengan Duta ini harus menjalin komunikasi, harus silaturahmi deh. Ada kesamaan dolar Singapura. Makanya Doktif tuh mau ketawa. Ya Allah, kok bisa ya Allah tuh jalannya kayak begini. Aku tuh cuma ngomong doang asal nyebluk gitu ya. Asal nyebluk yang nggak mungkin lah diterima gitu. Maksudnya nggak mungkin dikabuli lah gitu segitu gedenya. Nggak mungkin lah Mambel. Lah kok 2 hari diiyain? 2 hari diiyain yang terjadi apa? Kan Doktif nggak balas chatnya, Doktif cuekin. 2 hari diiyain. Oh berarti sama. Diiyain. Oke. Diiyain 2 hari diiyain. Nah dari situ Doktif nggak balas, Doktif cuekin, Doktif tidak. Di situ Doktif langsung mikir, kok aneh ya? Ternyata bener dong. Jangan-jangan dia selama ini nongkrong di depannya rumahnya Doktif mau nitipin sesuatu. Habis gitu nanti dibilang pemerasan di OTT ya Ciloko kan ngambil dolar Singapura Doktif. Dolar Singapura lagi ini sama Doktif. Dolar Singapura ini ceritanya Doktif ini 2 koper loh Doktif. Udah tahu duitnya, cuma nggak mungkin diceritakan di sini karena itu udah habis-habisan lah. Jadi memang si Begeng ini udah habis-habisan. Jadi kasihan loh Dok, sekarang udah menurun drastis pendapatan. Sangat. Dan sebelumnya juga beberapa orang internnya juga bilang bahwa memang lagi dalam kondisi kesulitan ekonominya. Ini juga mungkin pelajaran ya Mambel, jangan melakukan flexing. Ya udah jangan gitu. Kenapa? Karena itu juga itu bisa meruntuhkan usaha kita kok. Gitu bisa menghancurkan diri kita kok. Kalau aku flexingnya anak-anakku yang kaki 4 boleh? Boleh. Itu mah flexing beda itu mah boleh. Tapi gini Doktif, tadi kan di awal dia naik kan Sinata ini cerita ada uang dolar Singapura 2 koper yang senilai 40 M. Bukan Mambel, jadi untuk suap ini tuh diangkat oleh miliar dan total kalau di total sampai hari ini tuh udah habis mereka 45 M, paham? Jadi gini Duta, pada saat Doktif bercerita di awal tuh banyak yang nggak percaya. Ya itu banyak banget yang nggak percaya. Jadi dia tuh cerita lah ke beberapa orang bilang, dia ini udah habis segini loh, udahlah. Kenapa sih kok nggak bertobat aja? Udah kenapa sih kok masih terus menyerang masih seperti ini mereka ini gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk seperti itu dan nggak percaya pada awalnya nggak ada percaya semuanya Doktif kan dia bilang Doktif itu informasinya namanya detektif informasinya banyak. Sampai Doktif itu yang diolok-olok meras berapa? Ya, 20.000 Singapura. Berapa sih itu? 20.000 ya? Dolar Singapura, 2 juta dolar Singapura. 2 juta. Ya, itu kan sempat ada kan. Dokter itu digugat, dibilang melakukan pemerasan. Nah, ini sumpah nih sama cerita Sinata. 15 M berupa dolar Singapura. Emang kebiasaannya pada begini kali ya terus? Suka nyuap. Emang begitu, memang. Emang kayak tapi kalau Dokter ini disuap miliaran, Wak. Kalau gue cuman
ratusan juta. Tapi maunya sekarang kemarin itu kan kita mau beli pulau Mabel kemarin itu. Jadi kita itu bawa koper 15T kemarin. Kalau mau pulau ada nanti bantalku mau banyak pulau di situ. ternyata isu hoax yang dilemparkan bahwa dengan cerita-cerita yang ini sekarang sampai detik ini ya dok. Ini bukan pemerasan, memang caranya untuk menyumpal kali ya. Betul. Jadi pada saat Doktif kan ngajak makan si Mufid kan di nasi pecel itu kan, Nah di situ kan mereka minta bisa nggak bikin konten yang menggunakan hasil lab yang ini. Doktif kan nggak mau jawab. Doktif kan nggak mau dan ngapain orang yang dijual barangnya bukan itu kok labnya beda, nggak mau lah. Gitu kan. Yang Doktif minta itu kamu tarik produk kamu perbaikan ya sama seperti yang dilakukan oleh owner brand Nelsin itu. Kan reseller-sellernya lapor udah ditarik nih dok, barang kita udah ditarik nih, ya gitu kan bagus. Berarti kan emang bener ada niat untuk perbaikan. Nah ini kan dia enggak. Gitu loh kok tetep aja. Malah yang ada nangkringin rumahnya Doktif. Nangkringin ada apa sih ini? Kalau aku tanya sama Silvi nih, manajernya DRG, Til, kalian emang nggak datang ke Doktif? Enggak kok, kami nggak ada datang ke tempat dia halusinasi. Lah terus si Ija, terus siapa? Kok halusinasi itu gimana dengan mobil merahnya dia itu? Mobil merah. Tapi Doktif, aku kan ngobrol sama Natalnya ini yang kedua ya. Oh, ada lagi yang dokter dibilang raba-raba si Poni lempar. Kamu dapat cerita itu nggak briefingannya? Kamu dapat nggak briefingannya? Iya, jadi pada saat datang ke klinika Doktif itu, iya kan? Jadi laporan yang pertama itu dikatakan bahwa Doktif meraba-raba Menyentuh. Enggak menyentuh, meraba-raba untuk ngecek di badannya ada penyadap atau enggak. Iya lah, bagian meraba menyentuhnya gitu kan. Iya, itu briefingannya begitu. Padahal dari dia mulai masuk ruangannya Doktif itu selalu ada orang dan tidak pernah Doktif menyentuh dia sedikit pun. Kan gila itu orang bisa bikin begitu fitnahnya. Ini Doktif